Bagi generasi yang tumbuh di era 80 hingga 90-an, kemewahan otomotif memiliki aromanya sendiri. Aroma kulit jok mobil Eropa, suara mesin yang halus, dan satu detail kecil di tengah dashboard yang menjadi simbol kasta. Sebuah kotak hitam yang kaku, mekanis, tanpa layar warna-warni yang norak, namun memancarkan kelas tersendiri. Itulah Blaupunkt. Jika mobil Anda menggunakan merek ini, orang tahu bahwa Anda tidak berkompromi soal kualitas. Merek ini bukan hanya mendikte standar audio mobil di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, mereka adalah raja yang tak tersentuh. Namun hari ini, melihat nama Blaupunkt adalah sebuah tragedi. Nama besar yang dulu diciptakan oleh para insinyur jenius di Jerman, kini diobral, diperjualbelikan sebagai lisensi, dan ditemper pada barang-barang elektronik murah yang jauh dari kata premium. Bagaimana sebuah kerajaan teknologi yang usianya hampir 1 abad bisa runtuh begitu saja? Apakah mereka dihancurkan oleh pesaing, atau mereka menghancurkan diri mereka sendiri? Hari ini, kita akan membongkar kisah kelam di balik hancurnya sang titik biru. Inilah kisah tentang Blaupunkt. Sejarah panjang ini dimulai jauh sebelum kata Blaupunkt itu sendiri ada. Pada bulan November 1923, di saat Jerman sedang mengalami hiperinflasi parah pasca Perang Dunia Pertama, sebuah perusahaan bernama Ideal Radiotelefon und Apparatefabrik GmbH didirikan di Berlin. Produk awal mereka bukanlah perlengkapan mobil, namun perangkat radio kristal rumahan dan headphone. Saat itu, radio adalah teknologi yang paling mutakhir. Semua orang ingin memilikinya. Namun, masalah terbesar di era awal elektronik adalah kontrol kualitas. Banyak produk yang rusak sebelum sampai ke tangan konsumen. Disinilah legenda itu lahir. Setiap produk headphone yang selesai dirakit dan lulus uji kualitas secara ketat oleh teknisi mereka akan diberi tanda berupa cat berbentuk titik biru atau blue point di bahasa Inggris dan Blaupunkt dalam bahasa Jerman. Titik biru ini awalnya hanyalah tanda lulus quality control. Konsumen ternyata sangat menyukai tanda ini. Alih-alih menyebut nama panjang perusahaannya, orang-orang datang ke toko dan bertanya, "Saya mau headphone yang ada titik birunya." Reputasi titik biru ini begitu kuat, hingga pada tahun 1938, perusahaan resmi mengubah namanya menjadi Blaupunkt. Kehebatan engineering Blaupunkt menarik perhatian raksasa industri Jerman lainnya, yaitu Robert Bosch GmbH. Pada tahun 1933, Bosch secara bertahap mengakuisisi Blaupunkt. Ini adalah perkawinan yang mengubah sejarah otomotif dunia. Bosch punya dana tak terbatas dan menguasai komponen mobil, Blaupunkt punya otak audio. Hasil pertama dari kolaborasi ini lahir setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1932. Auto Super AS5. Ini adalah radio mobil pertama di Eropa. Jangan bayangkan head unit seperti sekarang. AS5 besarnya hampir seukuran koper kecil, dipasang di bagasi atau di bawah kursi, dengan remote control kabel yang disambungkan ke setir. Harganya 465 Reichsmark atau sekitar sepertiga dari harga mobil kecil. Hanya bangsawan dan pejabat tinggi yang mampu membelinya. Setelah Perang Dunia Kedua usai, dengan dukungan Bosch, Blaupunkt bertransformasi menjadi monster inovasi yang tidak bisa dikejar oleh siapapun selama beberapa dekade. Dan puncak kegilaan insinyur Jerman ini terjadi pada tahun 1989. Bertahun-tahun sebelum GPS militer dibuka untuk sipil, dan puluhan tahun sebelum Google Maps ada, Blaupunkt merilis Travel Pilot. Ini adalah sistem navigasi satelit dan digital pertama untuk mobil jalan raya di Eropa. Mereka menaruh komputasi peta ke dalam sebuah mobil penumpang. Blaupunkt tidak lagi sekedar pembuat tape, mereka adalah pionir komputerisasi dashboard. Lalu bagaimana dengan pasar Indonesia? Di tanah air, nama Blaupunkt memiliki magisnya sendiri. Sepanjang era 1980-an hingga awal 2000-an, Blaupunkt adalah raja tanpa mahkota di sektor elektronik premium. TV CRT Blaupunkt Supercolor dan radiogram. Sebelum merajai mobil, TV CRT Blaupunkt Supercolor dengan kabinet kayu solid. TV ini dilengkapi speaker stereo besar di sisi kiri dan kanan yang suaranya setara mini kompo.
Selain itu, produk radiogram Blaupunkt, lemari kayu berisi pemutar piringan hati, kaset, dan radio menjadi furnitur wajib di rumah-rumah pejabat era Orde Baru. Blaupunkt Bremen SQR46. Di sektor otomotif, produk ini adalah Mona Lisa-nya audio mobil. Blaupunkt Bremen SQR46 menjadi head unit bawaan Porsche, Mercy, dan BMW. Desainnya kental dengan gaya industrial Jerman. Sangat canggih di masanya, berkat fitur keset program search untuk skip lagu otomatis. Blaupunkt Casablanca CD50 dan era CD. Memasuki era 90-an, tren beralih ke CD. Blaupunkt merespons dengan mahakarya seperti Casablanca CD50 dan seri Memphis. Harganya setara motor bebek. Saking mahalnya dan sering dicuri, Blaupunkt mempopulerkan detachable faceplate, panel yang bisa dicopot bawah. Tape ini juga dibekali anti-shock memory agar CD tidak skipping saat menghajar lubang jalanan. Blaupunkt Seattle MP74 dan era MP3. Di awal 2000-an, transisi ke format digital terjadi. Blaupunkt meluncurkan Seattle MP74. Ini adalah pionir head unit yang bisa membaca ratusan lagu MP3. Layarnya lebih modern dan dibekali self-adjusting EQ untuk menyesuaikan akustik kabin secara otomatis. Jika mereka sekuat itu, mengapa mereka jatuh? Petaka itu mulai di pergantian milenium. Industri otomotif berubah dan selera konsumen bergeser drastis. Raksasa audio dari Jepang seperti Pioneer, Alpine, Kenwood, dan Clarion melancarkan invasi besar-besaran. Filosofi Jerman sangat kaku, bentuk mengikuti fungsi. Blaupunkt tetap mendesain head unit layaknya alat militer. Kotak, hitam, lampu redup, dan menu yang rumit demi kualitas suara murni. Sebaliknya, merek Jepang membaca psikologi konsumen muda dengan sempurna. Mereka mendesain head unit layaknya mainan masa depan. Merek Jepang datang dengan layar OEL yang terang benderang, menampilkan animasi lumba-lumba berenang atau grafik equalizer yang melompat-lompat. Lampu tombolnya bisa berganti 10 warna berbeda. Tampilannya norak bagi insinyur Jerman, tapi luar biasa keren bagi anak muda. Dan yang paling mematikan, biaya produksi pabrikan Jepang jauh lebih murah. Dengan harga setengah dari Blaupunkt, konsumen mendapatkan head unit yang terlihat 10 kali lebih canggih secara visual secara brutal. Pasar aftermarket global, termasuk Indonesia, direbut secara brutal oleh Jepang. Kegagalan membaca selera pasar ini diperparah oleh badai yang lebih besar, perubahan industri otomotif itu sendiri. Di awal 2000-an, pabrikan mobil mulai mengintegrasikan sistem infotainment langsung ke dashboard. Ruang untuk head unit aftermarket berukuran 1 din mulai hilang. Disinilah konflik internal meledak. Perusahaan induk mereka, yaitu Bosch, mulai melihat Blaupunkt bukan lagi sebagai aset berharga, melainkan beban keuangan. Bosch ingin fokus pada teknologi inti otomotif, seperti injeksi bahan bakar atau ECU, dan sistem pengereman atau ABS, bukan lagi hiburan kabin. Pada tahun 2008, keputusan pahit diambil. Bosch membuang Blaupunkt. Mereka menjualnya ke Aurelius AG, sebuah perusahaan investasi. Di tangan investor, Blaupunkt tidak diselamatkan, melainkan direstrukturisasi secara radikal. Fasilitas pabrik besar ditutup, ribuan karyawan di PHK. Blaupunkt terpaksa bertransisi menjadi perusahaan software, namun mereka sudah tertinggal sangat jauh. Dari Apple CarPlay atau Android Auto, kehabisan dana dan arah, pada tahun 2015, Blaupunkt resmi menjatuhkan kebangkrutan. Sang raja mati. Jadi bagaimana dengan nasibnya hari ini? Jika Anda pergi ke e-commerce, Anda mungkin masih menemukan Smart TV Blaupunkt, earphone TWS Blaupunkt, bahkan sepeda elektrik Blaupunkt. Apakah mereka bangkit dari kubur? Sayangnya tidak. Nama Blaupunkt dan logo titik biru kini dikelola oleh perusahaan manajemen merek bernama GIP Development SAR LL di Luxembourg. Model bisnis mereka saat ini hanyalah brand licensing atau pemberian lisensi. Artinya, siapapun pabriknya, asal dari negara manapun, mayoritas Tiongkok atau India, asalkan mereka membayar royalti, mereka boleh menempelkan logo Blaupunkt di produk mereka. Tidak ada lagi riset dari insinyur Jerman, tidak ada lagi standar ketat yang membuat titik biru itu dilukis dengan tangan. Ruhnya sudah lama hilang, hanya menyisakan nama besar untuk memancing nostalgia konsumen.
Kisah Blaupunkt adalah bukti kejamnya seleksi alam di dunia teknologi. Sebesar apapun nama Anda, sekuat apapun sejarah inovasi Anda, jika Anda mengabaikan perubahan perilaku konsumen dan berpuas diri dalam zona nyaman, Anda hanya akan menjadi catatan kaki di buku sejarah. Apakah kalian pernah menggunakan produk Blaupunkt? Adakah yang masih menyala di mobil Anda hari ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.